Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemarin saya menyampaikan tentang definisi fungsi, representasi, kemudian beberapa sifat-sifat dari fungsi, ada injektif, surjektif, bijektif. Sekarang kita akan melanjutkan dimulai dengan komposisi fungsi, nanti fungsi inverse, dan fungsi khusus. Challenging problem itu akan saya tinggalkan untuk latihan buat Anda ya, dengan berbekal apa yang Anda sudah dapatkan dari mulai awal, mulai dari kemarin sampai dengan fungsi-fungsi khusus. Oke, yang pertama adalah tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi pada dasarnya itu sama dengan komposisi relasi. Kita sudah bahas tentang komposisi relasi, ya. Kenapa? Karena fungsi itu sebenarnya juga merupakan relasi, ya kan? Fungsi itu kan relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Kenapa? Karena fungsi adalah kasus khusus dari relasi. Oke, misalkan kita definisikan ada 3 himpunan A, B, C, di mana F itu adalah fungsi dari A ke B, dan G itu adalah fungsi dari B ke C. Nah, ya, ingat F itu dari A ke B, G itu B, D ke C, sehingga nanti kita dapat mendefinisikan komposisi fungsi dari F dan G. Kita tuliskan sebagai GOF, ini berarti adalah fungsi dari A ke C, ya. Fungsi A dari A ke C. Loh, kenapa tidak FOG ya? Karena kalau GOF, gitu ya, saya baca ini bacanya O aja ya. GOF itu seperti halnya Anda dulu pelajari waktu Anda kalkulus, saya kira Anda sudah mempelajari tentang komposisi fungsi ya, Anda tahu tentang ini GOF, bahkan sekolah menengah juga Anda sudah, saya kira sudah dapatkan tentang ini ya. Itu adalah GFX, itu kan jadi operasinya itu dimulai dari FX, baru kemudian nanti masukkan ke G. Jadi arahnya tetap nanti akan dari A ke C, walaupun penulisannya GOF. Tapi kalau nanti Anda FOG, ya, FGX itu nanti berarti FGX ya. Itu beda, berarti arahnya dari GX kemudian F. Jadi nanti fungsinya adalah dari C ke A justru. Ya, gitu. Nah, eh, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan bahwa dalam sebuah komposisi fungsi kalau kondisinya adalah seperti ini ya. Ini akan berlaku sepertinya GOFX adalah GFX di mana untuk setiap X adalah elemen dari domain F. Jadi setiap anggota dalam domain F itu harus terdefinisi gitu ya di sini. Ya, harus terpetakan gitu ya. Kan namanya juga fungsi. Fungsi kan secara definisi kalau fungsi total itu setiap anggota dari domain itu harus terpetakan kan gitu ya. Kita kemarin kayak gini, ini semua harus mendapatkan gitu. Jangan ada yang jomblo di sini. Kalau ada yang jomblo di sini berarti bukan fungsi gitu ya. Nah, kalau misalnya ini A ya berarti A gitu. Jadi semua terpetakan. Nah, kemudian agar GOF terdefinisi, maka range dari F itu harus subset dari domain G. Ya. Jadi gini gambarannya kalau Anda biar lebih jelas ya. Misal ya, ini ilustrasinya agar lebih memudahkan memahami yang ini tadi. Memahami. Jadi misalkan F itu X ke Y, G itu Y ke Z, maka kalau misal kita notasikan range dari F itu adalah Y aksen ya, di gambar ini Y aksen, ya, maka dia adalah subset dari Y. Y itu kan ini himpunan ya, himpunan X, himpunan Y, dan himpunan Z. Oke, range dari F set ya, itu adalah subset dari domain G.
subset dari domain G. Ini ya. Jadi kalau gini, range dari F, ini Z aksen ini lingkaran ini ya. Ini adalah subset dari Y. Oke. Dengan demikian, maka range dari F ini, Y aksen ini adalah subset dari domain G. G-nya domainnya kan ini. Y-nya itu kan. Cuman gini, apa tuh namanya? Ya nanti kita lihat ya. Jadi ini subset dari domain G, mungkin lebih jelas nanti dengan contoh ya. Kalau mungkin ini ilustrasi saja. Oke, seperti itu ya. Subset itu artinya bisa sama ya. Berarti nanti range dari F itu bisa sama dengan Y-nya. Ya, karena fungsi dari G ini kan, kalau dia fungsi, itu kan berarti setiap elemen dari Y ini harus terpetakan kan gitu. Jadi ini domain dari G itu ya Y-nya itu, maksudnya ini Y-nya itu. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini GOF. Kita memiliki GFX sama GFX untuk setiap X elemen X. Oke, ini sudah jelas tadi di depan sudah ada. Nah, sekarang contoh. Misal himpunan X adalah 1, 2, 3, kemudian Y, A, B, C, D, E. Ya, 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Itu X dan Z. Kemudian Z-nya ada X, Z, Z. Nah, F itu seperti biasa, tadi seperti contoh di depan, itu adalah X ke Y, dan G itu Y ke Z, itu ya, fungsinya. Ingat ya, ini fungsi, ini juga fungsi ya. Anda tahu bahwa sifat-sifat dinamakan fungsi harus seperti apa gitu ya. Berarti setiap elemen di dalam F itu harus terpetakan ke Y, gitu ya. Setiap elemen dari Y harus terpetakan ke Z, gitu ya. Berarti ini nanti akan menjadi domain dari F, itu X-nya ini menjadi domain. Kemudian Y itu akan menjadi domain dari G, gitu ya. Ya, oke. F misal didefinisikan sebagai 1, 2, ini ya 1C, 2B, 3A. Jadi 1, 2, 3 harus ikut ya, karena dia fungsi. Kemudian G, ini A, B, C, D, E yang ada di sini semua harus ikut. Jadi di sini fungsinya terdiri dari pasangan terurut ini ya. AY, BY, CZ, DZ, EZ. Nah, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya, kalau dengan diagram panah, paling mudah memang diagram panah. Cuman diagram panah itu hanya bisa untuk merepresentasikan himpunan berhingga gitu ya. Oke, 1, 2, 3, X-nya, ini Y-nya adalah ABCDE, Z-nya XYZ. Ya, XYZ kecil ya ini ya, ini himpunan Z maksudnya ya. Oke, 1C, ini 1C, kemudian 2B, 2B digambarkan 3A gitu ya. AY itu ya dari sini ya, dari YZ karena ini fungsi dari G dan seterusnya. Sehingga GOF1 artinya dari 1 itu kemana? Nah ini ya, kalau kita komposisikan jadi 1 itu kan ke C gitu, kemudian C ke Z, sehingga apa? GOF1 berarti G fungsi dari 1 itu sama dengan, ya kalau diurutkan ya, G fungsi dari 1, F1 itu kan nilainya C kan, jadi G dari C adalah Z. Jadi GOF1 kan Z, kalau itu urut-urutannya ya 1C, CZ itu. GF2 berarti G dari F2 kan, G dari F2. 2 kan ke B, ya jadi ini GB. GB sendiri adalah Y, dan seterusnya seperti GF3, Anda tahu sendiri itu ya J. Sehingga GOF, ya GOF, hasil komposisi F dan G ini adalah himpunan dari
1Z ya, 1Z, 2Y ya sama 3Y. Gitu ya. Ini komposisi fungsi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. Ya ada. Kita lanjut. Oke, perhatikan bahwa QF adalah fungsi X ke Z ya tadi ya. Ya, X ke Z kan, ini X ke Z ya. Dimana range dari QF itu adalah YZ dalam hal ini. Ini kan ini hanya bernilai di sini kan untuk Y dan Z saja ya. Ini hanya Y dan Z ya. Jadi range dari QF itu adalah YZ. Ini monotasinya IM ya, silakan. Image ya maksudnya ini. Range dari QF itu YZ. Ini kalau digambarkan ya QF dari X ke Z-nya gitu. Jadi ini 1Z ini kan 1Z 2Y 3Y. 1Z 2Y 3Y gitu ya. Oke, next. Ya, ini latihan mungkin saya nggak sampaikan semuanya ya, ini hanya contoh saya jelaskan beberapa karena sudah ada semua di slide, cuma ini saya trigger dengan mungkin penjelasan beberapa di antaranya. Nah, waktunya terbatas gitu ya. Oke, jika memungkinkan maka komposisikan fungsi-fungsi berikut ya. Oke, karena ada juga yang nggak bisa dikomposisikan. Jadi kalau misal kita definisikan dua fungsi, belum tentu dua fungsi itu dapat dikomposisikan gitu ya. Misal F itu kita, ya ini saya langsung tuliskan aja ya, misal, atau himpunannya dulu lah, himpunannya dulu. Nggak usah harus ke fungsinya ya. Karena dari himpunannya aja sudah bisa dilihat. Ya, apalagi sampai fungsinya nanti ya. Misal F itu dari A ke B gitu ya. G itu ya ini dari B ke C gitu kan, katakanlah gitu ya. Nah, A-nya itu adalah 1, 2, 3 contohnya. B-nya itu adalah PQR. C-nya UVB. Ya, gimana ya caranya? Nggak cukup ya. Jadi nanti nggak ada yang tidak, atau nanti ada contoh ya nggak yang tidak bisa dikomposisikan ya. Misal aja kalau fungsinya itu di sini nggak cukup ya, di mana ya? Ya, ini F-nya misal F-nya itu misal 1 ke P gitu ya. Kemudian wah ini jadi panjang nanti ya. 2G contoh, 3 N misal. Nah, G-nya misal sebentar, yang tidak bisa itu relasi kayaknya ini, kalau ini memungkinkan ya. Kalau ini contoh yang mungkin kalau ini. Kalau ini contoh yang mungkin. Nggak jadi, ini contohnya pasti mungkin ya kalau ini sebuah fungsi ya, karena ini pasti terpetakan semua. Ini juga terpetakan semua. Sebentar. Ya kalau ini memungkinkan, kalau fungsi ya pasti memungkinkan. Kalau relasi yang kadang-kadang tidak memungkinkan. Karena kalau fungsi itu ini harus dipetakan semua ke fungsi, ini juga harus terpetakan semua ke fungsi. Jadi ini pasti akan nyambung. Ya, pasti akan nyambung. Artinya komposisinya pasti akan jadi gitu ya. Oke, tidak jadi untuk contoh yang tidak bisa dikomposisikan ya.
Cuma nanti kalau ada yang bukan fungsi maksudnya. Nah, kalau dia bukan fungsi, ya itu ada kemungkinan tidak bisa dikomposisikan gitu ya, kalau dia bukan fungsi. Ya, cuma ini kan ini fungsi. Oke, contoh di sini F itu ABC, fungsi dari ABC ke ABC, jadi dia fungsi pada sebuah himpunan. Ya, di sini diketahui FA sama dengan B, ini saya hapus dulu ya. Saya nanti akan coret-coret di sini. Oke. Ini FA sama dengan B ini sebenarnya kalau Anda mau lebih nyaman pakai ini juga pakai notasi apa, pasang terus juga boleh. Misal ini berarti ini A, B kan gitu ya. Kemudian di sini B, C gitu ya. Mau Anda seperti itu juga boleh, mau tetap seperti ini juga boleh. Asal Anda nggak bingung aja gitu ya, tahu maksudnya. Kalau Anda tahu dasar filosofis dari sebuah fungsi ya, karena kalau Anda belajar seperti ini tangkap filosofisnya gitu ya. Tangkap filosofisnya dulu bahwa A, B ada di dalam F itu artinya A itu berelasi seperti relasi kemarin. A itu FB gitu ya. A berelasi dengan B artinya itu FA sama dengan B gitu ya. Ini juga gitu. Artinya FB sama dengan C gitu. Biar Anda nggak usah bingung ya. Kalaupun nanti notasinya berubah seperti ini. Ya ini artinya ini A, B, ini FA sama dengan B, A, B, FB sama dengan C artinya B, C, FC sama dengan A itu artinya C, A gitu ya, pasangan berurut. Gitu ya, supaya Anda nggak bingung. Kemarin-kemarin notasinya seperti ini, wah kok jadi seperti ini? Ya sama saja kan sebenarnya. Ya, beda notasi aja. Ya, oke. Kemudian G itu adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3. Ya. Oke, ABC ke 1, 2, 3. Ini contoh GA sama dengan 1, berarti ini A,1, GB sama dengan 2, GC sama dengan 3. GC sama dengan artinya C,3, ini B,2 gitu ya. Kalau pasangan terurut. Nah, kemudian tentukan di sini FOF. Nah, ini komposisi fungsi terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian ini menjadi FO, O lagi F, jadi 3 kali ya. Ya, maksudnya 2 kali komposisinya berarti FOF, komposisikan dengan F lagi. QF, FOG. Nah, nanti model-model UTS ya seperti ini gitu ya. Anda nggak usah bingung. Oke, FOF. Itu sebenarnya kan bagaimana nanti menyambungkan ya. Oke, FOF berarti F ya sambungkan dengan F atau F komposisikan dengan F sendiri. Oke, ini ada FB. Kemudian ada BC. Iya, ini kan jadi F ke F sendiri. Jadi ini ada 2 F seperti ini loh. Bukan 2 F, sebenarnya F yang sama ya. Ini AB, BC, CA. AB kemana? B, habis B kemana? Oh ada BC. Ya kan? AB, BC. Berarti nanti ada AC. Kan gitu. Ya, ada AC. Kalau pakai pasangan terurut ya. Kalau pakai pasangan terurut. Kemudian ada tadi AB, terus ada BC, CA. Berarti apa? BC, CA berarti VA kan gitu. Terus CA, AB. CA, AB berarti C, B. Jadi ini adalah FOF-nya. Gitu ya, AC, BA, CB. Gitu ya. Ini contoh atau kalau kita lihat ya nggak pakai notasi seperti ini ya, pasangan terurut ya Anda bisa aja ini kan FA ke B, FA sama dengan B. Nah, sementara FB sama dengan C. Ya, berarti gini, nanti nulisnya biar gini ya. Jadi FOFA, nah nulisnya gini, FOFA itu sama dengan C. Nulisnya seperti ini ya kalau Anda pakai notasi yang konsisten dengan ini ya.
Berarti FOF dari A, ini artinya dari A ada ke B ke C. Nah, gitu ya. Jadi FOF A itu adalah C. Jadi nanti ada AC, menghasilkan AC. Atau kalau saya tadi di sini ya menghasilkan nih AC yang ini. Ada AB, BC berarti AC. Kalau Anda pakai notasi yang seperti mau memakai notasi yang ini juga bisa. FOF A itu C, alias ini elemennya AC. Seperti itu ya. Terus FOF B, jadi B ke C, ini kan FB sama dengan C, sementara FC itu sama dengan A. Ya, berarti B, A, kan gitu ya. B ke C ke A. Jadi B ke A. Jadi FOF B adalah A. Jadi B ke A, maksudnya gitu. Nah, biar nggak bingung dengan notasi-notasi ini ya. Ya, ini kan sebenarnya tadi seperti saya sampaikan, berarti kalau misal FOF itu adalah A, C, B, A, C, B. Jadi ini A berelasi, A itu adalah nanti kalau dimasukkan, artinya gini, FOF dari A itu sama dengan C, gitu maksudnya ya. Kalau ini B, A berarti FOF B itu sama dengan A. Itu kan seperti halnya kalau misal gini, Anda punya gini kan. Contoh ini, F sama dengan 1, P. Berarti F1 sama dengan P, kan gitu. F2 sama dengan Q, ya kan? Kalau FOF ya juga sama, FOF A itu sama dengan C, FOF B sama dengan A, gitu ya. Ini Anda biar nggak bingung, karena kan memang notasi di matematika di sini itu macam-macam, artinya sama saja. FOFC, oke, FC ke A, sementara FA itu ke B, ya sudah, berarti C ke B, berarti FOFC adalah B, nah, C kan C ke B kan. Ya, nggak usah bingung, notasinya beda-beda notasi aja. Oke, kalau FOF, nah ini ya. Ya ini kan sebenarnya Anda mau cara kerjanya ini, mau gini juga boleh, mau gini juga boleh gitu ya. Kan bersifat asosiatif ya. Mau FOF-nya dikurung, atau FOF itu kurung F, gitu ya. Ya kalau kita misal pakai yang seperti ini kurungnya, artinya F, nanti kita petakan ke FOF. F-nya sendiri tadi, wah harus membuka sini ya. Oke, FOF, ya FOF ya, ya. Oke, sekarang FOF, OFA gitu ya. Artinya A ke B, ya ini atau ini saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu aja lah biar nggak ruwet ya. FB sama dengan A, ini aja. Ini di mana kok nggak ada O? FB sama dengan A, harus di ini ya. FB sama dengan C, FC sama. Saya foto aja lah. Ini nanti susah ininya, bolak-baliknya. Ntar. Kalau dibutuhkan langsung dicontek. Nah, FB sama dengan A. Kemudian FA sama dengan B kok FB sama dengan A. FA sama dengan B. Kemudian FB sama dengan C. Ya. Ini C ya. Kemudian FC. C lah, nulis huruf C sama dengan kurung ya saya. Susah. FC sama dengan A. Nah, gitu ya. Nah, ini biar ini. Oke. Terus tadi kita sudah punya FOF. Saya foto lagi aja lah.
biar oke. Mana nih? Oh, di sini. Oke, FOF A sama dengan C, kemudian FOF B sama dengan A. Ini yang diketahui tadi ya, ini tadi yang saya foto, yang di slide yang tadi. FOF C itu sama dengan B. Nah, kita pengen tahu FOF OF dari A. Nah, ini kan sebenarnya oke. Ini dikurung ya. Ya, oke. Oke, kita mulai dari sini terus ke sini, mau ke sini juga nggak apa-apa kan, sama saja ini asosiatif. Oke, AB cari di sini yang B. Oh, ini BA. Ya, AB kemudian BA. Ya, ini berarti A. Begitu. Kemudian FOF OF B. Oke, B kemudian C. Ya kan? Oke ya. Ini FB karena C. Kemudian FOFC itu B. Berarti gimana? Berarti ini B. Ya. Karena ini FB itu ke C. FOFC itu B. Terus mana tadi? FOF dari C. FOFC A. Ya kan? Nah, cari yang A, FOFA C. Berarti gimana? Berarti ini C. Ya. Ini kan C ke A ke C. Ini C. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini kalau kita lihat ya. Ya ini ya. FOFA ya kembali lagi ke A, FOFB, FOFC ya. GOF silakan Anda cari sendiri, caranya sama ya. Cuman dibalik aja. Dibalik saja. Tadi kan lihat fungsinya. Ya, oke, sama saja, caranya sama ya, cuma dibalik. Oke, kemudian tadi soal yang berikutnya apa ya? Ya, ini GOF sama FOG cara saat Anda cari sendiri, cuma dibalik aja ya. Oh, maaf, bukan dibalik, maksudnya bukan dibalik artinya. Bukan, ini kan FOF ya, bukan dibalik. Oke, ya oke, sekarang kita cari coba. GOF, GOFA. Ini kan AB, cari di sini yang B, berarti 2. Kan B2 kan? Berarti GFA itu adalah 2. Nah, ya. GFA adalah 2. Ini ya. 2. Oke. Terus B, GFB. Jadi kalau GUF itu berarti arahnya dari F dulu ya, dibalik ya. FB itu C, cari yang GC, ini 3. Berarti GFB itu adalah 3. Nah, gitu ya. Ya, caranya sama. Mudah lah. Oke, mudah itu. Yang penting Anda tahu dasarnya aja. Sekarang kita lihat untuk yang ini. Yang contoh yang berikutnya. Jika FG itu didefinisikan pada himpunan bulat ke himpunan bulat dengan fx adalah x-1, gx-nya adalah x kuadrat. Tentukan formula untuk FOGX dan GOFX. Ini sebenarnya lebih gampang karena Anda dulu sudah dapatkan sejak sekolah menengah ya. Ini kan, ya ini kan kalau ya ini saya foto aja, nanti saya masuk ke yang coret-coretannya ya. Oke. Soalnya bolak-balik itu geser-geser kok ribet.
Nah, biar coret-coretannya bisa di sini. Apa tadi? Kita tadi ya, F, G itu dari Z, artinya dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Udah gini aja, tulisan gini aja ya. Dimana Fx itu adalah X min 1 dan Gx sama dengan X kuadrat. Tentukan F Gx. Nah, kalau F G kan berarti ya ini kan F X itu artinya adalah F dimasukkan Gx kan gitu ya. Ini sebenarnya sih sudah apa tuh? Sudah Anda dapatkan dulu di kalkulus tadi kemarin, diulang lagi kan. Gx-nya adalah X kuadrat. Jadi ini dimasukkan ke X, jadinya F apa itu namanya? Fx kuadrat, atau ini langsung aja ya. Berarti ini F tapi dimasukkan X-nya diganti dengan X kuadrat kan. Berarti X kuadrat min 1. Kan gitu ya. Nah, ini ada juga sih di sini. Ada ini. X kuadrat min 1. Ya, ya gitulah. Caranya sama nanti F, GU, Fx, sama saja ya kan. G, ya udah saya tuliskan ya. Kalau GUFX GOFX maka GFX. Nah, jadi ini G dimasukkan, Fx-nya adalah X min 1. Nah, ini X min 1 dimasukkan ke G. X-nya diganti dengan X min 1. Jadi X min 1 kuadrat alias 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat. Ya, pokoknya dan seterusnya itu ya. Gampang. X min 1 kuadrat Anda tahu ya. Ya, masalah lengkapnya nggak apa. Ini sudah gampang udah sampai sini. Oke, gitu ya. Ini saya kira malah lebih mudah kalau yang itu karena ini di sekolah menengah sudah dapat ini ya. Ya, ini saya kira mudah lah, bisa Anda tentukan sendiri. Ini juga sudah ada di sini kuncinya. Kunci-kunci jawabannya sudah ada di sini. Oke, kita lanjut ke fungsi inverse. Nah, fungsi inverse. Misalkan kita punya f itu didefinisikan A ke B adalah sebuah fungsi bijektif. Fungsi inverse atau fungsi balikan dari f adalah f inverse. Ya, ini saya kadang-kadang nggak ada soal latihan ke Anda langsung ya, karena kan sebenarnya habis ini Anda latihan juga lewat kuis gitu ya. Jadi di sini saya coba sampaikan penjelasan-penjelasan dari ada yang di slide gitu ya, agar waktunya mencukupi. Kan sebenarnya dalam 1 minggu itu semestinya wajarnya itu cuma 1 jam untuk kuliah sinkronusnya itu. Kita kan 3 SKS. Tapi ini saya sudah berlebih gitu ya, karena saya menyampaikan semua yang ada di slide. Oke ya. Nanti latihan-latihannya kan ada di kuis, ada di forum gitu ya. Oke. F didefinisikan A ke B adalah sebuah fungsi bijektif. Fungsi inverse atau fungsi balikan, nah nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia fungsi balikan ya. Dari F adalah fungsi F inverse B ke A, sedemikian hingga. Oke ya, jadi kebalikan ya. Kalau F itu A ke B, nanti inverse-nya itu B ke A. Sedemikian hingga F inverse OF itu
nanti didefinisikan seperti ini. Ya, ini sebenarnya komposisi ya. Kalau kita komposisikan inverse dengan F, nanti kan seperti ini ya, dimasukkan seperti ini ya, F inverse, FA, maka dia akan sama dengan A. Jadi kalau dikomposisikan antara inverse dengan fungsinya untuk variabel A, gitu ya, atau untuk sebuah elemen himpunan A, maka dia nanti ketemunya akan A juga. Demikian juga kalau misal elemennya itu B, hasil komposisi dari F dengan F inverse untuk sebuah B, elemen B, berarti nanti hasilnya juga akan B. Itu sifat-sifat dari fungsi inverse ya. Ini untuk setiap AB seperti ini ya. Jadi A-nya itu elemen dari himpunan A, B-nya B kecil himpunan elemen dari himpunan B. Nah, jika F memiliki inverse, maka dikatakan F itu invertible. Tapi ingat, syarat sebuah fungsi itu agar invertible atau memiliki inverse itu harus bersifat bijektif. Bijektif itu Anda tahu kemarin itu sifatnya adalah injektif dan surjektif. Jadi disebut bijektif kalau injektif dan surjektif. Injektif gimana kemarin? Tidak ada yang poligami, saya nyebutnya gitu ya. Kalau surjektif itu berarti tidak ada yang jomblo di himpunan B-nya, kalau dia himpunan dari A ke B gitu ya. Fungsinya adalah dari A ke B. Kalau injektif berarti elemen di B itu tidak ada yang, saya nyebutnya kemarin poligami, itu maaf ini hanya untuk menyebut biar mudah untuk mengingat-ingat aja. Kalau ada sesuatu yang unik kan Anda lebih mudah untuk mengingat. Sementara surjektif itu kalau tidak ada yang jomblo di dalam B-nya. Nah, itu ya. Kalau memenuhi itu, dua-duanya berarti fungsi itu adalah bijektif atau korespondensi satu-satu. Ya. Ya, jika F dari A ke B itu tidak bijektif, maka inverse-nya tidak ada. Ya, tidak bisa didefinisikan. Oke. Seperti itu ya. Yang Anda ingat-ingat ini ya, ini sifatnya ini ya. Nanti kadang Anda harus diminta membuktikan ini. Ya. Misalkan F itu dari A ke B, ya, A-nya 1, 2, 3, B-nya UVB gitu ya. Nah, F-nya adalah 1W. 1, ya ini contoh dah ini 1W, ya usah saya ginikan ya. Saya hapus saja, sudah jelas lah. Ini 1W, 2U, 3V gitu ya. Ya, silakan Anda buktikan sendiri F itu bersifat bijektif ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita fokus ke inverse-nya. Kita asumsikan memang ini sudah benar, ini adalah bijektif. Oke, di sini kita mempunyai F1 sama dengan W. Nah, ini perubahan bagaimana kalau nanti dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut ke bentuk assignment seperti ini ya, biar Anda nggak bingung ya. Ini berarti F1 sama dengan W, F2 sama dengan U, F3 sama dengan V, gitu ya. Nah, fungsi inverse dari F adalah F inverse penulisannya dengan sifat nanti FOF inverse gitu ya. Katakanlah untuk sebuah B itu nanti akan sama dengan B. Ya, kalau A ya berarti nanti sama dengan A. Ya. Nah, sekarang gini. Ini yang definisi yang tadi ya. Oke. F inverse dari U. Nah, F inverse dari U. Jadi kan ini F2 kan sama dengan U. F inverse dari U, jadi ini kan 2 ke U kan. Tapi kalau inverse itu kan berarti U kedua, sehingga F inverse dari U itu sama dengan 2. Kan? Jadi arahnya menjadi ke sini. F inverse U, kalau inverse itu kan sebaliknya kan, kebalikannya. Jadi kalau F-nya itu 2U, ya inverse-nya nanti F inverse adalah U2. Nanti jadi U, 2 gitu kan. Jadi F inverse dari U itu adalah
Maaf, ini adalah sama dengan 2. Karena nanti U, 2. F inverse dari V. 3 kan? Nah, gini. 3. F inverse dari W itu 1. Nah, sekarang tinjau bahwa kita harus buktikan FOF inverse U, apakah dia akan sama dengan U? Ya. Oke. F inverse, nah ini Anda berarti harus masukkan FF inverse U. F inverse U, tadi Anda tahu di sini adalah 2. 2, berarti F2 sama dengan apa? F2 sama dengan U. Ya, ini. F2 sama dengan U. Jadi, F inverse, FOF inverse U adalah sama dengan U. Betul kan? Jadi, ini betul. Nah, FO inverse V, ya, ini berarti F sama dengan sama dengan F inverse V, ya ini sesuai dengan definisi. Nah, F inverse V itu adalah 3, ya. 3 kan? Kemudian F3 sama dengan berapa? F3 sama dengan V. Ya, F3 kan V kan? Jadi F inverse V sama dengan V. Ya, hal yang sama dengan V ya. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara serupa kita dapat membuktikan bahwa nanti dibalik ya F inverse OF itu untuk 1 ya berarti nanti sama dengan 1. F inverse OF untuk 2 ya nanti pasti sama dengan 2 gitu ya. Oke, coba silakan Anda latihan sendiri. Bisa nggak Anda latihan sendiri? Bisa ya. Ini kan F inverse, F itu kan artinya contoh yang ini ya. F inverse F dari apa tuh namanya? 1 ya. Itu berarti sama dengan F inverse F1 berapa? W. Cukup nggak ini ya? Ini F inverse dari W berapa? 1 kan? Nah, gitu loh maksudnya. Berarti maaf tadi. F inverse OF 1 ini sama dengan 1 kan? Nah, gitu loh membuktikan. Gampang ya? Gampang ya? Yang lain juga seperti itu. Ini saya mau ngasih latihan ke Anda nggak bisa nulis, nggak punya Wacom ya. Mau nulis ini sepertinya kan jadi agak susah ini saya mau latihan. Kalau kita kuliahnya onsite gampang, Anda nulis ke papan tulis. Ini agak susahnya gitu, makanya silahkan nanti latihannya di kuis saja. Oke, soalnya kan nggak bisa nulis gini ya, nggak, kecuali Anda punya Wacom. Atau bisa saja sih sebenarnya. Coba bisa saja sih sebenarnya gini. Gini, Anda nulis di kertas saja. Nah, gitu ya. Nulis di kertas, nanti Anda kirimkan di grup Telegram ya. Nah, coba nanti saya catat siapa yang aktif seperti kemarin. Nanti saya ya ini nanti keaktifan ya, hitungan keaktifan. Coba Anda buktikan yang ini. F inverse OF 2 dan ini sekalian lah, soalnya ini gampang ya. 2 aja sekalian. Siapa? Tulis tangan, terus nanti kertasnya difoto, kirimkan ke grup Telegram. Nah, nanti namanya siapa saya catat. Coba buktikan itu dengan cara yang sama seperti yang contoh saya itu. Nah, biar Anda aktif, nggak cuma tidur ya. Gitu aja ya, tulis pakai tangan. Silakan. Saya tunggu di grup Telegram, uploadnya di Telegram ya. Ya, silakan. Langsung upload di Telegram aja, saya cek selalu Telegramnya sekarang.
Ayo, gampang sekali, belum ada yang upload di Telegram? Ini saya catat itu, nah ini sudah ada. Siapa ini? Ahmad Jundi. Nah, saya perlihatkan di Telegramnya ya. Grup Praksis. Madis. Jundi. FOF 2 sama dengan 2. F inverse F2 sama dengan 2. Oke. Ini. Ya. V3. Ya, oke. Saya catat ya. Nah, gitu gampang ya. Terima kasih. Nah, ini berarti Anda ikut nyimak ya. Nah, gini aja caranya ya. Anda kan misalnya nggak punya sebentar saya tulis dulu ya. Nggak punya Wacom kan. Mana pen saya tadi ya? Bentar, pen saya mana? Saya nyatetnya di tablet. Pen tablet yang stylus. Ahmad Jundi. Afasyah itu memang Afasyah ya di absensinya ya. Alivia, Pak. Alivia. Iya, Pak. Tulisannya gimana? Coba tuliskan di situ Alivia. Di grup Telegram itu Alivia. Oh, Alivia. Diva. Afasyah. Oke. Ya. Sip. Sip. Oke. 2 jempol ya. Oke, kita lanjut. Latihan lagi. Misal kita punya 4 contoh. Tapi mungkin saya jelaskan 2 aja lah gitu ya. Nah, nanti ini terbatas waktu, silakan buat latihan sendiri, caranya sama sih. Ya, atas ini ya, fx sama dengan x-1. Kita punya f itu didefinisikan dari z ke z. Jadi bilangan bulat ke bilangan bulat. Fx sama dengan x-1. Tentukan jika ada inverse dari kunci berikut. Nah, jika ada itu maksudnya kalau dia sifatnya bijektif gitu ya, untuk inverse ini ya. Dulu kita sudah buktikan sebenarnya x-1 itu adalah bijektif. Anda bisa buka lagi di materi sebelumnya ya, bahwa fungsi fx sama dengan x-1 kalau kita definisikan z ke z itu sifatnya bijektif ya. Ya, ini kita sudah buktikan. Silakan Anda buka lagi. Nah, ini sebentar, tadi saya nulisnya itu. Oke, saya nulisnya di sini aja ya. Oke, sebenarnya kalau kita seperti ini ya, kita nantinya itu harus membuktikan bahwa F inverse dari Fx ya, atau gini dulu sebelum itu ya. Tadi fungsinya dari apa Kak? Dari, ya berarti itu ya, dirinya sendiri. Oke. Berarti itu kan gini. Nah ini ya, kalau jadi definisinya cuma itu, alias F dari apa itu namanya, F inverse X itu harus sama dengan X, atau sebaliknya ya bisa F inverse dari X ini ya, F inverse dari Fx
itu harus sama dengan X. Nah, sebenarnya gitu sih. Ya, itu yang harus dibuktikan gitu. Jadi kalau misal kita tahu di sini ya Y ini yang harus dibuktikan ya. Sebenarnya ini yang harus dibuktikan nanti. Y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx. Ya. Nah, begitu. Ini kan berarti Y sama dengan X-1 tadi, fungsi yang tadi ya, fungsi yang tadi. X-1 kan ini. X-1 ya. Ya, kita punya notasi Y ya. Y sama dengan fx ya, misalnya Y sama dengan X-1. Berarti ini X itu sama dengan apa nih? Berarti Y plus 1 ya, Y plus 1. Nah, sehingga F inverse fx ini kan Y ya, ini kan Y. Y itu kan sama dengan Y plus 1. Ya, karena apa? Karena gini, kalau Y sama dengan fx, nah sebenarnya X itu sama dengan F inverse dari Y kan, gitu kan sebenarnya. Jadi ini Anda ke sini, ini biar nggak usah bingung, berarti ini X itu F inverse dari Y. Ini sama dengan Y plus 1 ini loh. Dari sini ke alah. Gitu ya. Y sama dengan F kan X sama dengan F inverse Y. Jadi ini Y sama dengan X-1, X sama dengan Y plus 1 kan. F inverse Y sama dengan Y plus 1. Nah, sekarang yang kita buktikan ini adalah F inverse dari X itu berapa? Adalah X plus 1 kan kalau dimasukkan nilai X-nya. X plus 1. Nah, sekarang kalau kita buktikan F inverse itu apa? Fx atau mau pakai ini juga silahkan. Apakah memang sama dengan X? Jadi sebenarnya di sini juga ada. Nanti dia akan sama dengan X juga. F inverse Fx ya. Atau mau ini. Ya ini aja F inverse X itu sama dengan F kali F inverse X, tapi dimasukkan tadi nilainya kan X plus 1 kan. Oke, atau tadi yang tadi ya, biar Anda nggak bingung. Kita yang atas, tapi nanti coret-coretannya jadi banyak ya. Ya, pokoknya gini aja nih untuk menolong Anda aja. Intinya ada di yang tadi. F inverse X sama dengan F inverse X. Nah, sehingga di sini F dari F inverse X tadi X plus 1 kan. Nah, gitu ya. Ini sama dengan berapa? Dimasukkan F-nya tadi kan X-1. F-nya tadi kan X-1. Nah, ini F kan X-1. Berarti X plus 1 dikurangi 1. Jadi sama dengan X gitu ya. Atau gini ya, biar nggak bingung, biasa di Tayasui tadi mana? Aplikasi Tayasui tadi. Ini saya screenshot aja ya. Iya, screenshot saya dulu belum saya kirim ke itu ya. Yang coret-coretannya ya. Tapi sebenarnya Anda bisa buka video saya terus screenshot sendiri juga bisa sih. Oke, tapi nanti ingatkan screenshotnya dikirim ke grup Telegram ya. Kemarin lupa belum dikirimkan ke grup Telegram yang kemarin screenshot saya. Nanti saya kirimkan. Kemarin kan screenshot saya. Ini saya hapus, sudah di screenshot tadi. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Pak, itu screenshotnya tadi belum dikirimkan gitu ya. Soalnya saya tuh kadang-kadang habis ini udah banyak lagi urusannya. Saya ngajar sampai jam 10 malam nanti. Ini nggak ada hentinya habis ini. Oke, jadi banyak sekali agendanya. Jadi kadang aja ya lupa gitu ya. Oke, ini saya coba tuliskan di sini tadi Y sama Fx sama dengan X-1 tadi. Fungsinya ini. Saya foto aja lah ya.
daripada balik-balik fungsinya ini. Kemudian mana tadi terus ini apa ya tadi? Oh ya, oke. Ini aja lah, saya tuliskan di sini ya. Mana fungsinya tadi, biar Anda enggak, wah Pak ruwet Pak, ini. Saya tuliskan di sini aja. Tadi F itu Z ke Z dengan Fx sama dengan X min 1. Nah kan maksudnya ini ya. Nah oke. Terus nah nanti kalau inverse kita nanti kita buktikan bahwa nah ini ya ini sama dengan F inverse X sama dengan X, atau nanti cukup nggak ini F inverse F X, atau kita bisa tuliskan sebagai F inverse Fx itu sama dengan X. Nah gitu ya. Nah sekarang kita cari dulu inverse-nya. Dari Fx sama dengan X min 1 kita tuliskan oke. Kalau Fx sama dengan X min 1, maaf gini ya, misal kita Y itu adalah sama dengan Fx, ini berarti X itu sama dengan F inverse Y. Ini yang harus Anda ketahui ya. Nah sekarang Y sama dengan Fx, sehingga di sini ya Y itu sama dengan Fx-nya adalah X min 1 gitu ya. Ini artinya bahwa X itu sama dengan Y plus 1 ya. Tadi karena X itu adalah F inverse Y, jadi ini F inverse Y itu sama dengan Y plus 1 kan. Oke. Nah sekarang kita pengen cari F inverse X. Dalam X, F inverse X itu berarti inverse ya, adalah X plus 1 kalau dalam X. Nah sekarang kita buktikan yang atas ya, F inverse X itu sama dengan, atau F dari F inverse X ya itu sama dengan F dari F inverse X adalah X plus 1 kan, dimasukkan X plus 1 kan dari sini ya. F-nya tadi apa? F-nya adalah X min 1 kan, X min 1 tapi X-nya diganti dengan X plus 1 kan gitu kalau komposisi kan ya, berarti X plus 1 min 1 alias sama dengan X. Jadi terbukti ya, ini terbukti sama dengan X. Mau yang sebaliknya juga sama saja, silakan Anda lakukan sendiri gitu ya. Oke, ini kalau saya tuliskan biar enggak ruwet, saya ada screenshot. Tolong ingatkan saya ya Pak, screenshotnya ini, karena ini habis ini udah ada agenda lagi habis ngajar Anda. Oke, tadi yang nomor 2 ya, kita sudah buktikan dulu bahwa Fx sama dengan X kuadrat plus 1 itu tidak bijektif ya. Coba Anda buka lagi, dulu kita sudah membuktikan ini di slide di kuliah yang sebelumnya bahwa X kuadrat plus 1 itu tidak bijektif. Tidak bijektif kenapa? Ya kita cek dulu apakah dia injektif. Injektif itu nggak ada yang double. Nah ini pasti ada yang double. Karena untuk min 1 dan 1 nilainya sama kan, katakanlah min 1. Min 1 kan ini nilai Fx sama dengan 2, 1 juga 2. Ya 2 ada yang double, berarti 2 poligami kan gitu, itu tidak injektif. Apakah surjektif? Artinya surjektif itu semua yang ada di dalam sini, kodomen itu semua harus punya pasangan.
nggak ada yang jomblo gitu ya. Nah kalau misal 3 itu X-nya ada nggak? Punya nggak pasangan 3 itu? 3 yang ada di sini, ada nggak punya pasangan di sini? Coba ada yang tahu nggak kalau 3 di sini dengan fungsi seperti ini, berapa pasangan yang ada di sini? Ayo, kalau 3 ada nggak? X-nya ada nggak gitu maksudnya itu. Kalau fx-nya 3, X-nya ada nggak? Ayo, siapa yang tahu? 3 sama dengan X kuadrat plus 1. Berapakah X? Ada nggak X-nya? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada karena ini bilangan bulat. Jadi sebenarnya X-nya itu adalah, kan gini ya, berarti X kuadrat itu sama dengan 2 kan? Sehingga X itu sama dengan plus minus akar 2 kan? Cuman kan ini bukan bilangan bulat ya. Jadi nggak ada. Sehingga tidak injektif maupun tidak surjektif. Ya itu berarti nggak punya inverse. Oke, yang lain-lain masalah injektif segala macam bisa ya. Kalau ini pakai ya ada latihan sendiri saya kira bisa. Jadi yang tadi tidak bijektif, ini tidak bijektif dan tidak injektif tadi yang saya terang. Oke, ini namun tidak surjektif ya silakan nanti. Kemarin ini kalau salah latihan itu sudah ada ya. Oke, silakan Anda untuk latihan sendiri. Kemudian kita ke fungsi-fungsi khusus. Fungsi khusus ada floor, ada ceiling. Saya kira ini dulu waktu di apa ya di pengenalan algoritma, nggak tahu sekarang kalau di IT di teknik informasi namanya apa pengenalan algoritma. Pada dasar pemrograman atau apalah pokoknya mata kuliah pemrograman yang pertama atau mungkin di kalkulus gitu ya sudah dikenalkan fungsi floor dan ceiling gitu ya. Dimana floor itu kalau secara definisi ya sebenarnya ini adalah pembulatan ke bawah, ceiling itu pembulatan ke atas, gampangnya gitu ya. Floor itu pembulatan ke bawah, ceiling itu pembulatan ke atas, intinya gitu aja sih sebenarnya. Ini kalau secara definisi ya gini, atau fungsi lantai ya, fungsi floor ya lantai ya. Nah ini memetakan bilangan real X ke bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Memetakan bilangan real X ke bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Nah, notasinya adalah gini. Yang kurang atau sama dengan X ya, jadi makanya ini pembulatan ke bawah. Oke, jadi kalau kita notasikan misal fungsi floor dari X itu sama dengan N, berarti nanti ini ya. X itu berada antara N sampai dengan N plus 1. Ya, tapi ini kurang dari sama dengan. Nah, oke, saya lanjutkan langsung ke yang ceiling ya, karena ini nggak sulit ini sebenarnya. Ceiling ini membulatkan ke atas ya, jadi sama dia memetakan X bilangan bulat terkecil ke yang lebih besar atau sama dengan, kalau tadi kan kurang atau sama dengan. Jadi kalau misalnya ini fungsi floor dari X itu adalah M, maka X itu berada antara M-1 sampai dengan M. Di mana M itu nilainya lebih besar atau sama dengan X ya. Lebih besar atau sama dengan X. Kalau di sini N itu kurang dari atau sama dengan X. Gitu. Nah, contoh ya, contoh. Tadi di mana? Tayasui sketch tadi. Ini tadi udah saya screenshot belum ya? Saya screenshot lagi aja lah. Tolong ingatkan saya kalau saya belum kirim ya. Yang kemarin juga kayaknya belum saya kirim. Oke, mana pen saya? Oke, ini. Saya tadi mau ngapain? Oh ya, floor ceiling ya. Bentar. Ya kita, ya wes. Bentar. Ini kadang-kadang tuh kursornya di mana tuh saya agak bingung. Ceiling, floor dan ceiling. Iya, tuh, ceiling.
Ya, oke. Yang harus Anda ingat itu adalah sifat dari kalau misal X, ya ini floor, biar ini sama sebentar, biar notasinya sama. Ya Xn ya, oh notasinya N ya, notasinya N. Ini adalah sama dengan N. Mana kursornya? Oke, ini sama dengan N. Ya, itu artinya bahwa X itu berada antara ini, antara M dan N plus 1, dimana ini kurang dari sama dengan ya, N-nya ini kurang dari sama dengan X. Oke, sedangkan untuk ceiling, ini N, X-nya itu dia berada antara, oh ini bukan N kalau nggak salah ya, notasinya M, mama ya, mama, biar sama aja, biar mama. Ya, jadi dia bukan gini, balik. Nah, ini M-1. Nah, gitu. Jadi X itu antara M-1 dengan M, di mana M itu lebih besar sama dengan X. Ini yang perlu Anda ingat ya, karena nanti ini jebakan terutama untuk nilai yang minus sebenarnya ya. Untuk nilai yang minus. Kalau misal kita punya contohnya 3,5 difloorkan, itu kan sama dengan 3 kan? Kan pembulatan ke bawah. Sebenarnya itu ya. Cuman kenapa Anda harus memahami ini? Karena nanti jebakannya itu di minus sebenarnya itu. Ini supaya Anda pahami dasarnya aja bahwa 3,5, 3,5 ya, itu berada di antara, nah ini kita yang floor yang ini ya, N-nya kan 3, berarti 3 sampai dengan 4 kan gitu ya. Jadi 3,5 itu berada antara 3 dan 4. Jadi 3 ini kan makanya diambil 3-nya. N-nya ini, N-nya 3. Tapi kalau misal 3,5 minus 3,5 minus ya. Ini berapa? Nah, ini kadang-kadang menjebak. Ini adalah main part. Nah, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa salahnya di situ. Ya. Jadi gini, ini karena main 3,5 ini berada antara main part. Karena apa? Main part sama main 3,5 itu kan kecil main part ya. Kalau boolean positif memang besar 4 gitu. Tapi kalau negatif kan jadi yang 4 ya, minus 4-nya jadi lebih kecil gitu ya. Ya, ini gini. Jadi main 4 sampai dengan main 3. Nah, ini yang kadang-kadang menjebak. Gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan salah ini ya tentang hal ini. Kalau misal kita 3,5 itu di ceiling gitu ya. Ya. Ini kan dibulatkan ke atas ini sama dengan 4. Artinya kalau mengacu ke sini berarti 3,5 ya. Ya, ini berada antara ini 4 dan 3 kan. Jadi antara 3 dan 4. Tapi ini diambil yang atasnya, dibulatkan ke atas. Kenapa ada nilai sama dengannya? Ya nanti kalau di sini bilang bulat ya kan sama dengan misal 4 gitu ya. Kan berarti sama dengan 4 kan gitu maksudnya. Kalau di sini ini bilangannya 4, contoh di sini 4. Ada contoh aja gini ya, 4 ya. Ya ini kan sama dengan 4, sama saja ya. Ini karena gini 4, gini loh maksudnya kenapa ada tanda sama dengannya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk main 3,5, ini juga sama nanti kenapa ini ada nilai sama dengannya di sini. Kalau sudah bilang bulat kan ya nanti nilai sama dengan. Oke, kalau yang minus ini kita ceilingkan. Ini berapa? Kadang-kadang
mahasiswa main 4 gitu. Jawabannya ini. Nah, ya jangan terjebak ya. Kan main 3. Karena min 3 kan lebih besar daripada min 3,5 kan. Yang lebih besar sama dengan ini kan, maksudnya bilangan bulat terdekat yang lebih besar sama dengan X-nya gitu. Jadi ini min 3,5 ini berada di antara min 3 sampai dengan min 4 atau maksudnya min 4 sampai dengan min 3 maksudnya. Ya. Ya, ini supaya jangan kejebak. Oke, paham ya? Simpel kok ini. Simpel, tapi jangan kejebak aja. Mau pembalatin ke atas ke bawah. Biasanya kejebaknya kalau untuk nilai minus. Ya. Oke. Next. Oh, ini tadi sudah ada. Ya, ini sama ya. Ini sudah paham tadi. Saya kira juga nanti Pak sudah paham ini ya. Oke ya. Silakan ini untuk latihan Anda sendiri ya. Saya kira ini gampang ini. 3, kalau pi itu kan 3,14 ya. Ada bilangan V di sini. Oke. Nah, ini yang gini juga Anda nggak usah kejebak. Ini kan misal ini akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1, sekian gitu ya. 1, berapa akar 2? 1, kalau kita pakai kalkulator itu sebentar. Akar 2 ya. Saya itu akar 2. 1,4, sekitar 1,4. Jadi ya min 3 kali 1,4 gitu aja berapa gitu ya. Min 3 kali 1,4 ya berarti dia gitu, berarti berapa coba 3 kali 1,4? Ya sekitar 4,2. Jadi ya kalau gitu berarti ini sekitar min 4,2 sekian gitu ya. Yang ini. Ya tinggal Anda gampang kan, Anda udah tahu prinsipnya ini ya. Kalau dia dibulatkan ke bawah ya cari yang lebih kecil sama dengan bilangan bulat terdekat ya, yang lebih kecil sama dengan ini. Jadi min 5 kan gitu. Ya, gitu ya. Nggak sulit saya kira. Nah, modulo ini juga sebenarnya mudah, cuman kadang-kadang kejebak ya, Anda terutama untuk bilangan-bilangan yang minus kadang-kadang sekali lagi untuk bilangan-bilangan yang minus. Modulo, mod atau div ya, divisor. Ini mod dan div ini sering muncul kalau di pemrograman dan ini sering digunakan gitu ya. Apalagi kalau Anda nanti sudah berminat di bidang security ya, tentang mod div ini sering sekali digunakan dalam pemrogramannya. Oke, tapi yang harus Anda ingat ini adalah definisi ini penting ini. Ya. Di mana R ini ya, ini adalah bilangan tidak negatif. Ini adalah sisa ya, sisanya. Gini aja. Ini apa itu namanya? Penjelasan dari ini. Q dan R adalah tunggal unik untuk setiap A dan M. Jadi nilai Q disebut hasil bagi. Jadi ini nanti yang dibagi itu A-nya ya. Misal ini A-nya 8 ya gitu ya. Nah, ini apa itu namanya? A dibagi dengan M. Nah, itu berapa? Oke, jadi oke, nilai Q disebut sebagai hasil bagi quotient dari A dibagi M ya. A dibagi M. Ini misal A dibagi M. Misal 5 dibagi 2. Nah, gitu ya. 5 dibagi 2. Nah, Q itu adalah hasil baginya, cuman kan ini nggak ada bilangan bulatnya, jadi nanti cari bilangan bulat terdekat, ya, tapi yang apa namanya lebih kecil. Jadi 5 dibagi 2 itu berarti nanti bilangan bulat terdekat yang bisa dibagi 2, yang lebih kecil dari 5 itu kan 4 ya. Gitu. Jadi nanti 5 itu sama dengan, dan ini dibagi 2. Nah, kan 4 itu kan berarti 2 kali 2 kan. Nah, gitu MG. Sisanya berapa? Sisanya 1 gitu kan.
Maksudnya gitu ya. Jadi ini bilangan bulat yang lebih kecil dari 5 yang terdekat itu. Ini 4. Tapi sisanya 1. Gitu maksudnya ya, Q itu dan R. Tapi ini harus positif. Bukan positif, artinya tidak negatif. Karena termasuk 0 ya. Ini tidak negatif. Karena tidak termasuk 0. Maksudnya karena termasuk 0 ya. Nyebutnya tidak negatif karena 0 dan positif. Jadi ini R itu adalah termasuk 0 dan dia lebih besar dari 0. Tapi dia kurang dari M-nya gitu ya. Kurang dari pembaginya, jangan melebihi. Dibagi 2 jangan sampai nanti sisanya 3 kan aneh nanti ya. Ya, jadi harus kurang dari pembaginya M-nya itu 2 ini. Ya, gitu ya. Q-nya itu 2 di sini adalah hasil dari div. Kalau misal 5 div 2 ini maka sama dengan Q-nya ini berarti sama dengan 2. Nah, kemudian R-nya ya, remindernya sisa pembagiannya dari A dibagi M dinotasikan sebagai A mod M. Jadi nanti 5 mod 2 itu sama dengan R-nya ini sisa remainder. R itu remainder, singkatan dari remainder ya. Gitu quotient. Ini sama dengan 1. Ingat, sisa hasil bagi ini tidak pernah negatif ya, tidak negatif ini. Nah, nanti akan dibahas di teori bilangan elementer ya. Nanti ada. Oke, gitu ya. Sebenarnya simpel, tapi nanti jangan sampai ke jebak itu aja sih sebenarnya. Contoh ini ya, 25 mod 7. Nah, sekarang kita lihat saja dulu sini ya. 25 dibagi 7 intinya gitu ya. 25 dibagi 7, ini berarti nanti 25. Nah, nanti cari yang bisa dibagi 7. Artinya kelipatan 7, tetapi yang terdekat dengan 25 kan berapa? Ya, 7 kali 3 kan itu 21 kan. Tapi jangan yang lebih 25 ya. Ini 21 dengan sisanya 4. Kan gitu. Sehingga nanti div-nya 25 div 7 itu adalah 3-nya, mod-nya adalah 4. Ini kelihatannya simpel, tapi nanti ada jebakan pada saat sudah masuk yang negatif. Oke, ini mulai dari sederhana dulu ya. 16 mod 4. Ya. Ini adalah ya ini 0 nih. Ini kita lihat dulu yang sini ya sebelum lihat sini ya. 16 dibagi 4 sekarang. Caranya adalah 16 dibagi 4. Sebenarnya ini kan sama dengan 4 ya. Tapi kan dalam penulisan bakunya kan jadi gini. Kalau kita melihat mod dan div-nya ya. Berarti cari bilangan bulat terdekat dengan 16. Ya bisa saja 16. Tapi yang ya habis dibagi 4. Artinya kelipatan dari 4 kan berarti 16 itu sendiri ya. 16 kan 4 kali 4 plus 0. Nah berarti div-nya itu 16 div 4 berarti 4. 4 yang ini. Kemudian modnya adalah yang ini. Ya ini bilangannya besar sekali ya. Setelah ini contoh ini mudah ya. Sekarang ini, nah ini yang kadang menjebak yang di sini. 5 mod 0 mod 5. Ini biasanya mahasiswa menjawabnya 5. Anda nanti juga kalau ada pertanyaan seperti ini pasti jawabnya 5. Pasti itu. Walaupun di kuliah sudah disebutkan kalau seperti ini 0. Tapi jawabnya biasanya 5. Lihat aja. Dulu saya ngajar madis juga saya bilang gitu. Nanti Anda kalau ada pertanyaan gini pasti jawabnya 5. Ternyata betul, jawabnya 5 benar. Padahal saya bilang seperti itu supaya Anda nggak salah ya. Tapi tetap aja salah. Ya. Ini harus hati-hati. 0 mod 5 sama dengan 0. 0 div 5 sama dengan 0. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke, kenapa seperti itu? Ya. Oke, sekarang acaranya adalah 0 dibagi 5. Oh, Pak, tidak terdefinisi. Ya, itu kalau 5 dibagi 0. Kalau 0 dibagi 5 ya bisa kan. Oke. 0 itu sama dengan ya karena ini dibagi 5 ya berarti 5 kalikan berapa plus berapa ya 5 kalikan 0 plus 0 kan gitu ya. Itu kan kalau 0. Jadi nanti hasil div-nya yang ini 0, modnya juga 0. Oke, gitu ya. Biasanya ini 0 mod 5 berapa? 5 biasanya gitu. Ya, Anda nanti juga pasti jawabnya seperti itu kalau ada pertanyaan gitu.
Walaupun sudah saya beritahu bahwa itu salah. Oke ya, terus 27 mod 4 ya, ini gampang sih 27 mod 4. Yang mungkin yang perlu Anda warning. Nah, kalau ada pertanyaan gini. Oke, sekarang gini dulu. 27 mod 4 sama dengan 3. Oke lah gini. 27 sekarang acaranya ada 27 dibagi dengan 4. Cari kelipatan 4 yang terdekat yang kurang dari sama dengan 27. Berapa? 24 kan, sisa 3. Berarti 6 kali 4 kan gitu ya. Tambah 3. Ini 24. Oke. Nah, nanti hasil modnya itu adalah sisa yang ini 3. Div-nya adalah 6 yang ini. Nah, sekarang min 27. Nah, ini yang menjebak gini sekarang. Kalau 27 dibagi 4 gimana? Nah, sekarang 27 dibagi 4. Nah, sudah jabar gini. Kadang kita tuh terlena bahwa katakanlah min 26 dengan min 27 itu lebih kecil yang mana? Itu kadang-kadang bingung kan? Atau lebih besar yang mana? Nah, gitu ya. Kalau minus itu kan ya kebalikan kan dari plusnya gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang menjebak. Oke, jadi Anda harus jabarkan dalam bentuk seperti ini. Min 27 dulu, terus di sini 4 dulu Anda tulis. Nah, 4 kalikan berapa yang nanti lebih kecil sama dengan 27. Oke, kalau 4 kalikan min 8, ya katakanlah 4 kali min 8 ini min 32, tapi terlalu jauh. Ada yang lebih besar dari itu, yang mendekati. 4 kali, tadi kali 8, min 32 ya, min 32 tapi terlalu jauh. Oke, 4 ini, nah ini min 28. Kalau kalikan min 6, min 24. Jangan, itu sudah lebih besar daripada 27 kan? Kalau 24 kan? Kalau min 24 kan? Kan nggak min 24 dengan min 27 gede mana? Kadang-kadang Anda bingung di situ. Ya gede min 24. Jangan, nanti cari yang kelipatan 4, tapi yang lebih kecil dari 27. Kenapa? Karena ini harus, ini tidak boleh negatif. Tidak negatif, itu yang penting. Ya, berarti nanti cari yang lebih kecil dari sini, yang paling dekat. Berarti min 28. Loh, min 28 kok? Min 28 lebih gede dari min 27. Nah, itu yang kadang Anda bingung. Kalau minus kan kebalikannya kan gitu. Lebih gede 27 kan daripada min 28. Nah, jadi yang paling dekat adalah min 28. Jadi 4 kali min 7. Ini kan min 28 tambah 1. Jadi nanti hasil modnya adalah 1. Div-nya adalah min 7. Gitu ya. Nah, ini yang warning saya ya. Jangan sampai salah. Walaupun biasanya ya masih salah sih. Masih simple gitu. Sampai salah gitu. Oke. Ini gampang lah. Yang susah itu yang minus-minus seperti ini. Nah, 37 mod 6. Cari yang kelipatan yang apa tuh namanya lebih dekat. Oh, min 36 Pak paling dekat. Yang lebih kecil dari min 37. Kan 36 lebih kecil dari 37. Ini minus Mas Bro. Nah, gitu ya. Ini minus. Ya. Anda harus hati-hati. Ya, berarti harus di atasnya. Jadi harus yang kurang dari ini maksudnya ya. Jadi 6 jangan kalikan min 6. Ini lebih besar daripada 37 min 37 kan. Jadi kalikan min 7. Min 7 kan 42. Min 42 tambahkan 5. Itu kan sama dengan min 37. Nah, gitu ya. Jadi yang penting ini dulu. Jangan langsung awangan. Jadi lebih baik Anda jabarkan dulu ke sini biar enggak kejebak gitu ya. Jadi modnya adalah 5, div-nya 6 adalah ini min 7. Seperti itu ya. Ya, saya kira ini mudah sebenarnya ya. Cuma yang penting jangan kejebak aja. Oke. Yang lain adalah faktorial. Saya kira ini Anda sudah familiar juga. Faktorial ada sekolah menengah ya. Cuman perlu Anda ingat bahwa 0 faktorial itu adalah 1, 1 faktorial juga 1. Yang lainnya baru. Ya. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 kan gitu. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Ini ya. Nah, ini mudah saya kira. Eksponensial juga ini n sukul a pangkat n, definisinya seperti itu ya.
Artinya nanti kalau n-nya 0, berarti misal ada 100 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya, yang sifat ini ya. Tapi kalau bisa dari 0 ya berarti dikalikan sebanyak n kali gitu. Dikalikan dirinya sendiri sebanyak n kali. Nah, itu ya. Oke, nah kalau yang minus, jika pangkatnya itu minus ya, misal apa tuh namanya 3 pangkat min 2, nah misal gitu ya. Atau ini aja dulu ya, misal kita lihat dulu A pangkat min M, ini artinya 1/4 A pangkat M. Berarti ini 1/3 3 pangkat 2, tuh ya. Ya, ini saya kira Anda juga sudah familiar di matematika sejak sekolah menengah. Nah, kalau pangkatnya itu adalah bilangan rasional, ya, misal ya ini M per N ya, berarti nanti A pangkat M dibagi N. Jadi kalau misal 3 pangkat 2 per 3 misalnya gini ya, berarti ini sama dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 dibagi dengan, diakarkan dengan 3 gitu ya, 3 kuadrat diakarkan 3 gitu. Jadi yang ini menjadi akarnya, di sini kuadratnya. Sini kalau misal ada 4 pangkat setengah, itu sebenarnya adalah gimana? Berarti 4 kuadrat, kok 4 kuadrat? 4 pangkat 1, mana hapusnya? 4 pangkat 1, 4 pangkat 1 diakarkan 2, alias ya akar pangkat 2, akar pangkat 2 dari 4 kan gitu. Atau 2. Ya gitu sebenarnya ya. Oke, terus kalau apa yang jika X elemen R, jika X irasional, maka A pangkat X. Nah, ini misal N-nya itu adalah irasional. Bilangan-bilangan irasional itu apa ya, yang 0,0, gitu ya, nanti yang nggak bisa dinyatakan dalam bilangan rasional tapi di elemen bilangan real. Misal 0,376 misal gitu kan, bukan bilangan rasional ya, irasional ya. Maka A pangkat X adalah sama dengan E pangkat X ln A pakai ln ya, memanfaatkan ln. Gitu ya. Ya, misal A pangkat, misal 2, ini A-nya itu bilangan sembarang ya, benar. Misal ya, ini misal 2 pangkat 2,378 misalnya gitu ya. Ya, ini kan berarti sama dengan Anda tahu bilangan ya, EX 2,378 ln 2, nah gitu ya. Oke. Itu eksponensial ini ya, ini sifat-sifat eksponensial itu kalau misal kita buat grafik pertumbuhan eksponensial itu ini peningkatannya sangat tajam gitu ya, eksponensial. Oke, ada logaritmik. Ini sebenarnya fungsi-fungsi yang sudah Anda kenal sejak sekolah menengah ya sebenarnya. Y sama dengan A pangkat X, maka X sama dengan A log Y. Nah, ini saya kira Anda juga sudah tahu ya. Atau penulisannya log AY gitu ya. Nah, kemudian ini kalau log AJ untuk A lebih besar dari 0 dikatakan ini logaritmik dengan basis A. Ya. Nah, kalau di kuliah di analisis kompleksitas algoritma ya, itu kalau IT ada nggak ya? Log 2X, kalau di F ada itu, sama strategi algoritma. Nanti log 2X itu ya, contohnya ini log 2 bilangan yang nyata aja misalnya, bukan variabel ya. 100, nah ini artinya atau bisa saja ditulis 2 log 100. Nah, ini sebenarnya adalah apa itu namanya, logaritma dengan basis 2 gitu ya. Kalau cuma ditulis log saja, berarti otomatis basis 10 gitu. Misal log 10, berarti ini 10 log 10.
gitu ya, yang umum biasanya seperti itu. Oke, ada juga fungsi rekursif. Ini Anda sudah kenal dulu waktu di pengenalan pemrograman atau pengenalan algoritma atau algoritma pemrograman, namanya macam-macam. Artinya mata kuliah dasar pemrograman di awal. Fungsi rekursif ya artinya nanti ada dua bagian di dalamnya itu, namanya basis dan rekursif ya. Basis itu adalah ditandai dengan kondisi yang memberhentikan rekursivitas itu, pengulangannya itu. Kemudian rekursif case itu di mana di body, kalau pakai algoritma ya bodinya itu ada pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri kan gitu. Atau dia kalau ini ya berarti ini basis, ini rekursifnya. Jadi dia n-1 dia manggil n-nya ini lagi gitu kan. Parameternya ini n, ini n-1 dikuadratkan difaktorialkan lagi gitu. Itu rekursifnya. Oke, kemudian nah bisa juga nanti rekursif itu dinyatakan dalam relasi recurrence. Seperti ini namanya relasi recurrence. Kalau di bahasa Indonesia kan ya tulisannya gini ya. Nanti di kuliah analisis kompleksitas algoritma ada. Bisa seperti ini. Nah, ini adalah fungsi yang sama f di sini ya, di mana dia memanggil fungsi itu sendiri dengan beda parameternya n-1, n-2, atau bisa dinyatakan dalam algoritma seperti ini. Pakai bahasa Python ya. Oke. Ya ini untuk latihan sendiri ya, ini mudah ya. Ini karena Anda sudah belajar kemarin pemrograman. Oke, challenging problem ini saya tinggalkan untuk latihan Anda ya. Atau nanti kalau Anda masih nggak paham nanti ada asisten ya, saya kira nanti sama asisten bisa. Sekarang waktu sudah habis.